Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Silaturahmi sederet Menteri Kabinet Merah Putih ke rumah Jokowi memunculkan banyak spekulasi. Bahkan dua menteri masih menyebut Jokowi sebagai bos meski pemerintahan saat ini berada di tangan Prabowo Subianto. Apakah sebuah kebetulan kedatangan para menteri ke rumah Jokowi terjadi tepat sehari pasca pertemuan Prabowo dengan Megawati? Apakah ini pertanda bayang-bayang Jokowi belum memudar sehingga muncul matahari kembar? Menteri Prabowo sowan Jokowi, terbitlah matahari kembar. Itu topik kita pada malam hari ini. Akan kita bahas dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan. Ada Bang Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi. Selamat malam Bang Freddy. Selamat malam Mbak Rifana, selamat malam penonton CNN. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bang Idrus Marham. Selamat malam Bang Idrus. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, politikus dan juga juru bicara Partai Gerindra. Selamat malam Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mas Seno Bagaskoro, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Seno. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praetno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana. Dan seperti biasa kita selalu melibatkan teman-teman muda begitu ya sebagai masa depan Indonesia dan bergabung langsung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Ada teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudy. Nanti teman-teman dari Interstudy boleh mengungkapkan pendapatnya, bertanya dengan para narasumber saya dan juga mengkritik juga boleh ya terhadap topik kita pada malam hari ini. Saya mau langsung saja ke Bang Idrus terlebih dahulu. Ini menarik sekali Bang Idrus. 7 menteri Kabinet Merah Putih datang ke Solo menemui Pak Jokowi. 2 diantaranya adalah kader Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Pak Wihaji. Yang juga Pak Bahlil Menteri SDM, Menteri BKKBN Pak Wihaji. Dua-duanya datang ke rumahnya Pak Jokowi di Solo. Pertanyaan saya, motifnya apa ya datang ke Solo? Nah, tapi sebelumnya ini Mbak Rifana, saya ingin katakan begini, mudah-mudahan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini nonton, pasti ketawa gitu loh. Kenapa? Karena tadi pengantarnya sudah katakan spekulasi. Kedua orang ini biasa bicara realitas, fakta. Dan ini kan sudah paradok, kata kalau Pak Prabowo itu ada paradok Indonesia, ini juga adalah paradok karena kita bicara fakta tapi ada perspekulasi. Dan di situ ada ahli tafsir gitu loh. Mau nafsirkan sesuatu sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, tetapi saya kira juga dapat dipahami karena logika politik itu ada pada persepsi. Kadang-kadang itu. Nah, jadi saya terus terang aja bukan hanya orang-orang Golkar, tapi sebelum saya sampai di sini di jalanan saya telepon antar satu dengan lain. Salah satu di antaranya Mas Treng, kemudian Pak Jul. Saya bicara, apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya situasinya situasi Lebaran, Idul Fitri. Ya, jadi itu tidak ada masalah gitu loh. Jadi datang di sana situasi Lebaran, Idul Fitri biasa-biasa saja. Dan karena itu santai, tidak pertemuan, tidak ada stratifikasi di situ atas bawahan. Tetapi betul-betul sebagai umat yang terjadi di situ gitu ya. Dan oleh karena itu maka semua mengalir. Nah, jadi memang karena ada kata-kata bos itu mungkin yang agak marah apa ya, yang mencoba memancing lahirnya spekulasi penafsiran tadi. Tapi saya bilang tadi sama Mas Treng, Mas Treng kenapa enggak pakai kata-kata juragan aja gitu loh, jangan bos lah gitu ya. Karena kalau pakai bos itu mungkin macam-macam. Nah, oleh karena itu intinya adalah bahwa di sana adalah silaturahmi dan ketua umum saya itu datang ke sana itu adalah dari perjalanan dari kampung halaman, dari Papua sana, kemudian datang ke sana dan itu memang pada momentum itu ada momentum Lebaran dan santai. Gitu. Oke. Tapi kan banyak ya tokoh di Republik ini, mantan presiden juga banyak. Jadi apa istimewanya harus bersilaturahmi ke Pak Jokowi di Solo? Kalau dari tadi Anda mengatakan ketua umum Anda dari kampung halamannya dari Papua harus ke Solo. Jadi di antara sekian banyak tokoh itu, kenapa harus Pak Jokowi? Jadi begini, setiap langkah yang kita ambil itu kan memang ada pertimbangan-pertimbangan. Tidak mungkin tidak. Apa pertimbangannya? Ya, pertimbangan yang pertama karena memang selama ini hubungan kita dengan Pak Jokowi itu lancar-lancar saja. Dengan yang pemimpin lain atau tokoh lain nggak lancar ya? Tetap lancar juga. Bahkan Megawati saya terus terang aja, sidangnya Mas Hasto itu mungkin satu-satunya dari partai lain yang hadiri itu. Itu artinya bahwa kita harus membedakan. Dan saya kira para tokoh kita dulu sudah memberikan contoh kepada kita bisa berbeda dalam masalah politik tapi dalam silaturahmi tidak boleh putus.
Nah sama juga dengan misalkan Mbak Mega ketika saya ketua koalisinya Prabowo tahun 2014. Ya pada waktu itu ketua koalisinya saya, sekjen saya Ya. Fahri, lalu kemudian Fadli wakil saya. Tetap kita silaturahmi juga 6-7 kali kita temu. Oke, tapi Ketua Umum Anda nggak datang ke rumahnya Bu Mega ataupun ke rumahnya Pak SBY. Jadi pada Sebagai mantan-mantan presiden. waktu itu beliau sedang pada hari Lebaran kan tidak, lalu kemudian paginya sudah berangkat ke Papua Ya. dan jalan di sana, kemudian terbang kemarin bahkan ke Terbang langsung ke Solo kan? Ya, dan itu disoroti juga masalah itu Oke, kan. ya. Tapi saya katakan dan ketua mengatakan ini tidak ada apa-apa Ya. semua dan kita lakukan silaturahmi dan ini. Dan semakin banyak tantangan, semakin banyak pahala gitu aja. Oke, saya ingin putarkan ya pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bang Bahlil Lahadalia berikut ini terkait dengan silaturahminya datang ke Solo. Hadir bersama keluarga saya juga melakukan hari raya, pas hari raya ke-7 atau ke-8 waktu itu. Tidak ada hal-hal lain, yang ada adalah silaturahmi hari raya. Iya namanya hari raya jangan dipolitisir, ya. Nanti tunggu pemilu, pileg, baru ada harinya. Jangan hari raya dijadikan hari politik, nggak ada, ya. Itu satu. Oke, Ketua Umum Anda, Pak Bahlil Lahadalia meminta bahwa pertemuan itu tidak usah dipolitisasi ataupun Iya, dipolitisir. betul. Tapi pertemuan Ketua Umum Golkar, Pak Bahlil dan Pak Wihaji sebagai Wakil Ketua Umum Golkar yang juga dua-duanya adalah pembantunya Pak Prabowo ke Solo ketemu dengan Pak Jokowi itu terjadi 1 hari persis pasca pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Dan tidak ada Ini kan sulit untuk tidak mengaitkannya sebagai peristiwa politik. Jadi saya kira begini. Bang Idrus. Ya justru itu menghilangkan semua spekulasi yang ada. Ya karena ada juga yang menafsirkan bahwa kalau Pak Prabowo ke Megawati lalu berada di sana, lalu kemudian ada yang ingin membentur-benturkan dan lain-lain, semua itu hilang spekulasi itu. Karena kalau misalkan mau dibenturkan mereka itu tidak mungkin. Ya, Tapi momennya bisa pas begitu ya? Loh. Kebetulan berarti? Loh, bukan, Jadi yang abis namanya perjalanan dari sana itu kan kebetulan dan sudah dikatakan tadi itu bahwa silaturahmi itu jangan selalu dilihat dalam perspektif politik praktis. Karena kalau sudah perspektif politik praktis itu sudah kepentingan-kepentingan dan pasti ada spekulasi dan terkait dengan ini nanti Mas Adi pasti akan bicara bagaimana proyeksi ke depan. Bukan mengirim pesan politik ya? Ya, apakah sudah Setelah Bu mendukung Mega ketemu Prabowo Pak atau Prabowo tidak? terus Golkar sebagai partainya Pak Jokowi gitu ya? Nah ini Langsung sampai dipanggil ke pada Solo. hari ini kan Pak Jokowi Itu hanya juga. kebetulan aja ya, Pak? Ya saya katakan kebetulan dan kalaupun komunikasi politik jangankan Pak Jokowi kita komunikasi. Ya Megawati aja, Mbak Mega, kemudian yang lain kita apa yang lain nggak ada masalah semua kan. Oke, saya mau ke Bang Daniel. Kalau tadi dibantah oleh Bang Idrus ya, tapi saya ingin tanya, pada saat menteri-menterinya Pak Prabowo sowan ke Pak Jokowi itu Pak Prabowo diberitahu nggak? Sebelum ke situ nak, saya dimintai ingin izin? minta waktu terlebih dahulu ingin mengucapkan turut berduka kepada seluruh umat Katolik di seluruh dunia atas wafatnya Paus Fransiskus. Satu pesan penting dari Paus dan di forum ini penting kita sampaikan itu adalah para koruptor itu itu makan dari uang-uang yang sangat besar. Pertanyaan Paus kepada kita semuanya, dari mana uang-uang korupsi itu? Semuanya berasal dari rakyat-rakyat yang sedang tidur di gubuk-gubuk derita itu. Itu pesan yang dalam dari Paus dan saya agaknya itu penting jadi refleksi kita semuanya. Kemudian yang kedua menjawab pertanyaan Nana, yang saya lupa pertanyaannya tadi apa. Ya tadi Pak Prabowo itu diberitahu nggak sama menteri-menterinya atau dimintai izin lah paling nggak ketika menteri-menterinya itu sowan ke Pak Jokowi di Solo. Silaturahim itu penting ke siapa saja, baik itu ke Pak Jokowi, kepada Bu Mega, Pak SBY semuanya. Kan toh beberapa menteri kan tidak hanya sowan dan silaturahim ke Pak Jokowi. Bu Sri Mulyani juga sowan silaturahim ke Ibu Megawati, kemudian beberapa menteri juga sowan ke Pak SBY. Itu kan pilihan-pilihan silaturahimnya ditandai dengan simbolisasi kedekatan masing-masing. Berarti ini menteri-menteri yang datang ke Solo ini dekat lah ya dengan Pak Jokowi gitu. ya. Saya kan nggak sowan ke Pak Jokowi karena Pak Jokowi nggak kenal saya gitu. Jadi kenal lah, masa nggak kenal? Atau ke Pak SBY atau ke Ibu Megawati saya takut ditolak begitu kan. Nah, tapi yang jelas kedekatan itu memunculkan ada komunikasi juga. Makanya kemudian apabila
Pak Treng misalnya nyebut beliau mantan bos saya, Ya, itu nanti kita bahas yang masih nanti bos saya, itu kan juga ungkapan-ungkapan kedekatan. Jadi hal yang wajar saja. Bahkan Pak Prabowo memang mendorong agar semua anggota kabinetnya itu terbiasa bersilaturahim, minta saran kepada para senior-senior bangsa. Kan itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sowan ke Ibu Megawati, Pak Prabowo sowan ke Pak Jokowi, Pak Prabowo sowan ke Pak Tri, kemudian dan sebagainya. Dan itu adalah akhlak fatsun politiknya Pak Prabowo. Dan kalau kemudian itu ditiru oleh para menteri, itu baik sekali dan Pak Prabowo senang tentu. Oke, jadi tidak perlu izin ataupun tidak perlu memberitahu Pak Prabowo ya? Silaturahim itu pasti niatnya baik. Karena dalam agama prinsip silaturahim itu, rahim itu prinsipnya memang bertujuan baik kepada kepada sesama. Jadi nggak perlu izin kalau silaturahim begitu. Oke, tapi yang menarik meskipun tidak perlu izin dan Pak Prabowo mendorong melihat kedekatan para menterinya, tapi yang menarik bahwa dalam politik itu gak ada yang kebetulan Bang Daniel. Pasti ada peristiwa yang saling berkait. Masalahnya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega terjadi Senin 7 April, kemudian tanggal 8 April mulailah itu sederet menteri-menteri yang dimulai oleh Ketua Umumnya Bang Idrus, Ketua Umum Golkar Pak Bahlil, langsung datang ke Solo. Ini Pak Prabowo nggak melihat ini sebagai satu peristiwa politik yang berkaitan ya? Tidak sama sekali. Karena kan yang datang ke Pak Jokowi itu banyak sekali. Antriannya banyak sekali. Kan artinya banyak sekali orang yang ingin ketemu dengan Pak Jokowi. Memang melihat sosok Pak Jokowi ini menarik dan sebagainya. Kan memang faktanya begitu. Jadi kalau kemudian kemudian menteri ini juga kan mereka harus silaturahim ke banyak tokoh. Mungkin ya kesempatan waktunya kebetulan ketika Pak Prabowo dan Ibu Megawati ketemu ya. Kalau kemudian terjadi cocokologi, tafsir, nah itu bebas saja, monggo. Kalau kami sih dalam posisi yang jelas kami berprasangka baik, semuanya ingin meneruskan fatsun dan etika politik yang sedang diteladani oleh Pak Prabowo. Oke, sangat positive thinking berarti ya, bahwa ini bukan pesan politik yang sedang disampaikan ke publik begitu ya? Kalau ada pesan politik adalah pesan politik persatuan, gitu loh. Jadi upaya mempersatukan, upaya terus berkomunikasi, upaya terus mendapat masukan dari para tokoh-tokoh senior. Itu pesan politiknya. Oke, baik. Saya mau ke Mas Heno. Mas Heno, kalau dari sisinya Pak Prabowo ya positive thinking saja melihat pertemuan silaturahmi antara para pembantunya dengan Pak Jokowi. Tapi ini menarik ya, karena sekali lagi dalam politik, nanti saya ingin tanya ke Mas Adi, dalam politik sulit untuk tidak bisa memisahkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, semua berkaitan. Nah, masalahnya pertemuan para menteri ini terjadi pasca pertemuannya Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Itu langsung satu hari. Jadi PDIP melihat ini ada upaya pertemuan tandingan atau pesan politik yang sengaja disampaikan dari Solo atas respon dari pertemuan Pak Prabowo dengan juga Bu Mega? Ya, oke. Pertama-pertama Mbak Nana, saya ingin mewakili seluruh kawan-kawan partai mengucapkan selamat Paskah bagi umat Kristiani, sekaligus ucapan duka cita mendalam dari Ibu Mega untuk Paus, sebagaimana Paus Fransiskus pernah meminta kepada Ibu Mega menjadi Presiden Scholas Occurrentes di Asia dan Indonesia. Dan artinya hubungan dekat antara Ibu Mega dan Paus Fransiskus ini membuat kami semua tentu merasa kehilangan dari berita yang sangat mendadak ini. Tapi pertama-tama itu menjadi suatu landasan spirit untuk bisa membaca apa yang terjadi di dalam dinamika peristiwa politik kita hari ini. Bahwa spiritnya sebetulnya kan kalau kita melihat secara religius selama 1 bulan kemarin itu memang ada tradisi bangsa Indonesia untuk melakukan halal bihalal dan pertemuan antar tokoh. Bahwa itu sudah menjadi DNA kita, sudah merasuk ke dalam kebudayaan masyarakat Indonesia, adalah hal yang tidak bisa ditolak. Siapapun bertemu dengan banyak orang, yang muda datang ke yang lebih senior dan lain sebagainya. Sowan itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Buat kami tentu saja itu tidak bisa dinafikan bahwa itu wajar. Nah, tetapi di sisi lain tentu saja kami juga tidak bisa menyalahkan kalau kemudian berkembang suatu diskursus di publik tentang asumsi dan wacana yang macam-macam. Kenapa? Karena di dalam pertemuan itu tentu bersifat tertutup. Bahwa tidak ada yang mengetahui apakah di dalam membahas tentang hal strategis atau tidak, itu suatu kepastian. Maka
publik bisa mengasumsikan berdasarkan apa yang tersampaikan di depan publik. Dan asumsi itu kan jadi muncul kemana-mana bahwa ada matahari kembar, ada apa tandingan dan lain sebagainya. Pasca ada diksi yang menurut saya tidak tepat, yaitu penggunaan kata bos itu tadi. Yang itu membuat asumsinya Itu kemana-mana. kita bahas nanti tuh yang Ya. soal bos. Tapi yang saya ingin tanya rangkaian peristiwanya. Iya. Jadi Senin 7 April Bu Mega ketemu Pak Prabowo, Selasa 8 April mulai tuh. Ya. Enggak, kalau itu saya rasa Pertemuan politik. bahwa silaturahmi dan pertemuan lintas tokoh itu kan bukan suatu hal yang baru di dalam tradisi lebaran kita. Tapi bisa pas begitu ya? Orang boleh bertemu kapanpun, siapapun, dimanapun. Persoalan nanti tindak lanjut secara strategis bagaimana ke depan, tentu tidak bisa diukur sekarang, tetapi butuh waktu. Dan pemikiran-pemikiran pada saat silaturahmi itu nanti akan tercermin apakah betul ada matahari kembar atau tidak, apakah ini matahari bayangan matahari atau matahari kembar, apakah matahari artifisial atau matahari beneran, itu baru akan bisa diukur sekian bulan yang akan datang setelah ada kebijakan-kebijakan strategis. Kalau sekarang masih belum, masih asumsi semua ini. Itu kalau menurut kami seperti itu. Oke, jadi PDIP nggak melihat bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan menteri-menterinya Pak Prabowo dimulai dari Ketum Golkar itu bukan pertemuan tandingan ya? Kami untuk tidak- menandingi pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega? Yang pasti kami tidak merasa khawatir. Kita percaya diri dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Kita mendukung bagaimana Pak Prabowo bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Dan kami berharap betul bahwa yang punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi dan monitoring kontrol atas apapun yang terjadi di bawah kepemimpinan beliau, agar loyalitasnya hanya tunggal kepada visi presiden yaitu Pak Prabowo, adalah Pak Prabowo sendiri. Dan kami percaya diri bahwa beliau pasti akan mampu menjaga itu untuk menjaga aspirasi rakyat. Oke, bahwa Pak Prabowo tidak masalah sebetulnya menteri-menteri yang melakukan silaturahmi. Ya. Tapi kan ketidakmasalahan Pak Prabowo itu kita kan nggak tahu ya dipergunakan untuk mengirim sinyal-sinyal politik atau pesan-pesan politik gitu. Ya, betul. Artinya kepercayaan yang sudah diberikan Pak Prabowo kepada menteri-menterinya itu buat kami adalah suatu pertanda bahwa beliau merasa firm dengan kepemimpinannya. Tetapi harus diingat bahwa kita juga mendengar bagaimana misalnya ada arahan berulang kali untuk menjaga soliditas internal menteri dan kabinet Pak Prabowo. Nah, ini kan suatu wanti-wanti yang positif. Artinya nyambung dan senada sebetulnya dengan banyak kekhawatiran orang untuk menjaga agar keutuhan kabinet ini tetap baik gitu kan, bisa menjalankan visi berdasarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah, artinya bebannya sekarang adalah di menteri-menteri Pak Prabowo, membuktikan melalui kinerja, membuktikan melalui loyalitas. Itu sekian bulan ke depan apakah betul matahari kembar atau tidak, apakah betul punya bos lain selain presiden atau tidak. Ini pertanyaannya nanti pada saat dalam taraf kebijakan dan pengambilan keputusan. Oke, baik. Saya mau ke Bang Freddy ya. Bang Freddy, apakah kemudian Pak Jokowi memang, yang kami dengar ya, sebetulnya Pak Jokowi mengundang nih menteri-menterinya. Jadi ada beberapa menteri yang diundang oleh Pak Jokowi untuk datang ke Solo, untuk bertandang ke Solo. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ingin menunjukkan apa sih ke publik, ingin menunjukkan pesan politik apa? Karena pertemuannya itu digelar betul-betul sehari setelah Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega. Pesan politik apa yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Saya nggak tahu ya, tapi tadi malam saya ngobrol sama ketua umum saya Budi Aris Setiadi, nggak ada itu diundang, beliau datang aja dengan niat silaturahmi. Ya, kemudian kan juga saya percaya menteri-menteri yang datang itu, walaupun tidak di kabinet Pak Jokowi, Pak Prabowo pada hari ini tidak di kabinet Presiden Prabowo, beliau-beliau itu pasti tidak hadir juga di situ karena memang silaturahmi itu hal yang sangat baik, hal yang positif, tata krama, justru yang itu harus kita tularkan kepada siapapun. Jadi Pak Jokowi juga udah statement, sudah jelaskan tentang ini murni silaturahmi, ngobrol seperti yang dijelaskan Bang Idrus tadi udah panjang lebar, tidak ada sinyal politik apapun yang dikirimkan Pak Jokowi kemanapun ini. Jadi itu kebetulan aja. Kebetulan ketika saja. Ketum Golkar datang sehari pasca pertemuan. Loh tadi udah dijelasin Bang Idrus lah, lebih paham lah Bang Idrus tentang Ketum Golkar, jauh dari Papua datang ke situ. Jadi kami percaya, dan saya juga udah ngobrol, saya sampaikan tadi dengan Budi Ari, nggak ada muatan diskusi politik apapun di situ, hanya silaturahmi, ngomong-ngomong aja.
biasa. Begitu aja, tidak ada. Ya, jadi Pak Jokowi memang tidak punya pesan, tidak ingin menunjukkan pesan politik apapun ya? Tidak ada, kami tidak melihat itu dan tidak mendapatkan Itu bukan indikasi. respon atas pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega? Bukan. Sama sekali bukan. Itu murni silaturahmi lebaran. Pak Jokowi juga sudah menegaskan, janganlah ini ditarik-tarik kepada politik. Ya, tidak ada sama sekali bahwa ini sinyal atau merespon pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Ya. Pak Jokowi juga udah statement tentang pertemuan itu tuh sangat baik. Saya juga tadi sepakat dengan Bung Daniel ya. Ini para menteri ini juga meneladani Pak Prabowo ya, falsafah hidupnya beliau itu yang menomorsatukan tentang persatuan. 1000 kawan itu terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Kemudian menjalin komunikasi politik dengan gencar kepada siapapun, bahkan orang-orang di sekeliling beliau itu kita lihat sangat gencar ya, Bang Dasko ya, menemuin siapapun pihak-pihak. Jadi saya rasa memang ini karakternya Pak Prabowo ini ditiru oleh menteri-menterinya, ini hal yang positif lah, nggak ada hal-hal yang jelek di situ. Oke, Anda sepakat Mas Adi bahwa ini semuanya kebetulan aja, nggak ada rangkaian peristiwa dari pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, terus kemudian sehari sesudahnya ada pertemuan Pak Jokowi dengan menteri dari Golkar dan dilanjut dengan menteri-menteri lainnya. Menurut Anda ini nggak ada yang ini hanya kebetulan saja ya? Kayaknya diskusinya sudahin saja nih Rifana. Iya. Kayaknya nggak ada masalah semua ini. Oke. Bagi saya, Apalagi PD tadi sudah mendukung sepenuhnya juga Pak Ya. Prabowo. PDIP. Telat ya. Kalau Pak Prabowo kita dukung. Oh udah ya Kalau sudah. Pak Prabowo kita Ya dukung. udah paham. Maksudnya apa nih? yang tidak didukung Jokowi. Udah. Ya, Dalam politik itu nggak ada yang kebetulan Mas Adi. ya saya setuju separuh dan separuhnya tidak setuju. Oke. Setuju separuh itu dalam konteks silaturahmi itu memang anjuran agama, itu Iya nggak bisa betul, dibantah. kita sepakat. Tapi kan kalau kita belajar tentang hermeneutik ya, teori tafsir dalam politik, ada yang sebut teks dan konteks. Teksnya itu adalah para aktor. Jadi ketika para aktor bertemu dalam momen apapun, pasti itu ditafsirkan sebagai sebuah pertemuan-pertemuan politik. Momentumnya macam-macam. Bisa silaturahmi Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan seterusnya. Yang kemudian menjadi ramai itu karena memang pertemuan ke Solo itu adalah dilakukan setelah pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Tepat 1 hari. langsung. Artinya kalau tidak ada momen itu, ketika Jokowismen, menteri dan wakil menteri ke Solo, saya kira tidak akan ada persoalan apapun. Toh waktu kemarin retreat misalnya, kepala daerah, menteri-menteri kan juga pada ke Solo. Tidak ada yang meributkan itu sebagai sebuah peristiwa matahari kembar. Tapi ketika ada pertemuan, lebaran, Pak Prabowo dengan Megawati, itu kan mengesankan bahwa chemistry dan jarak psikologis yang selama ini tidak pernah tertembuskan mulai itu mendekat ya. sudah mulai mencair. Karena memang selama ini ada premis yang selalu muncul. Sepanjang hubungan 08 dengan Solo itu baik-baik saja. Maksudnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oke, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Baik-baik saja. Baik-baik saja. Maka agak susah pertemuan antara Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri. Ternyata terjadi. Wajar kalau ketemuan Prabowo dengan Megawati itu terjadi, berarti jarak dengan Solo itu tidak terlampau dekat lagi. Kan udah itu mulai yang kemudian menjauh. yang ditimbulkan oleh publik. Wajar kalau kemudian spekulasi-spekulasi yang terkait dengan pertemuan Solo itu dikhawatirkan ini soal loyalitas terhadap presiden dan pemerintahan. Kalau saya sih melihatnya memang itu yang diperbincangkan oleh publik. Ada konteks yang kemudian tidak bisa dilepaskan pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Apa pesan politiknya? Bagi saya sederhana, ini sebagai satu pesan bahwa Jokowi itu sekalipun tak lagi jadi presiden adalah orang yang cukup luar biasa, nak. Oke. Mantan presiden tapi menteri-menteri berbondong-bondong ke sana. Iya. Itu kalau bukan orang hebat tak mungkin ke sana. Ini menteri loh, wakil menteri loh. Semuanya tegak lurus ke sana. Ya bentuk penghormatan. Tapi hebatnya lagi, istana, Bang Dhanil pun juga menganggap itu hanya sebatas silaturahmi biasa. Oke. Saya selalu mengatakan, yang sepertinya panas itu hanya pihak luar. Para kelompok aktivis, politisi, yang kemudian berada di luar kekuasaan, seperti Pak Mardhani Alisera, jangan-jangan ini ada matahari kembar. Saya kira ini terlampau berlebihan amunisinya, karena nggak didengarkan juga sama di dalam. Yang di dalam merasa semuanya baik-baik saja. Benar-benar baik-baik aja atau gimana? Ya di politik itu sesuatu yang tidak terucap itu sebenarnya yang Sebaliknya? Iya, jangan-jangan
ketika Mohaimin Iskandar katanya mendapatkan telepon untuk merapatkan barisan, jangan-jangan pesannya, menteri jangan kayak yang ke Solo dong, jangan-jangan begitu. maksudnya begitu ya. Ini soal bagaimana mengamputasi, soal bagaimana soliditas partai-partai pendukung yang kemudian akan dijaga ritmenya. Saya tahu persis di dalam ini nggak akan terpengaruh dengan opini-opini yang kayak gini, Rifana. Pasti satu sama yang lain itu sudah paham bagaimana kedekatannya. Tapi ya Mbok, per hari ini orang juga tidak akan pernah berhenti akan bicara tentang soal bagaimana pengaruh pemerintahan sebelumnya, di mana hampir separuh kabinetnya itu masih cukup kuat di Indonesia. Tapi bagi saya jangan-jangan ada yang kedua, pesan politiknya. Itu tidak menunjukkan bahwa soal Pak Jokowi sebagai orang penting dan hebat di negara kita, jangan-jangan itu pesannya ke Teguh Umar, pesannya ke Megawati dan PDIP apa? Dulu ada satu keyakinan, setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, tak lagi bersama PDIP, itu kan lemdak, dia akan wassalam. Tapi nyatanya banyak kok menteri-menteri yang datang. Itulah yang saya kira jangan-jangan yang kedua juga lebih kuat explicitly. Karena bagi saya menteri yang ke Solo, wakil menteri yang ke Solo, ini kalau memang bicaranya tentang matahari kembar, tentu cari gara-gara. Nah, apapun judulnya, yang jadi presiden di Republik Indonesia hari ini adalah Prabowo Subianto, bukan yang lain. Itulah yang disebutkan ke Seno. Ini pesannya ke Teguh Umar jauh lebih kencang, bahwa Pak Jokowi tanpa PDIP sekalipun, sebagai orang yang cukup kuat dan cukup power. Ini pesannya berarti pesan politik ini disampaikan oleh Pak Jokowi dengan mengundang Ketum Golkar dan menteri-menteri lainnya, itu berarti disampaikan ke Teguh Umar, bukan ke Pak Prabowo ya? Itu di seberang yang lain. Betul. Karena begini, kalau ingin barrier atau ingin head to head antara Solo dengan Istana, saya kira sudah nggak kontekstual. Karena ini kan persahabatannya sudah terbangun. Tapi ketika bicara tentang Solo dan Teguh Umar, ketika bicara tentang Jokowi dan Megawati, agak rumit, Rifana. Per hari ini tak ada satupun orang yang mau berjarak dengan Prabowo Subianto. Tapi beda ceritanya, di mana ada Solo, disitulah kemudian Teguh Umar relevan dibicarakan. Sebaliknya, kalau Teguh Umar itu berdenyut, ada Prabowo Subianto di situ, maka juga harus disimpulkan simbol-simbol kekuatan politik Solo juga berada di mercusuar. Karena itulah yang saya sebutkan, menteri dan wakil menteri ke Solo. Kalau tanpa sepengetahuan Istana, saya kira ini cari gara-gara di mana. Cari gara-gara menurut saya. Karena apapun saya kira per hari ini Prabowo juga memberikan kesempatan kepada menterinya untuk melakukan eksperimen. Tapi overall yang ingin saya katakan, yang ke Solo itu kan adalah orang-orang yang sering disebut sebagai Jokowismen. Ini konsolidasi Solo, pesannya juga kuat ke Teguh Umar. Konsolidasi Solo. Bukan. Saya ingin koreksi dikit. Jadi ketua umum saya datang ke sana itu bukan diundang. Saya katakan tadi mengalir dalam suasana Lebaran. Jadi masa Lebaran dan diundang enggak? Dan karena ada kata-kata ngundang itu maka timbul interpretasi. Ya kan itu pernyataan sendiri dari ketua umum Anda, ngundang. Berarti kan tidak ada sama sekali undangan, tapi ini adalah mengalir dalam suasana Lebaran. Dan karena itu yang tadi dikatakan semua, ini adalah perintah agama yang harus kita lakukan. Apalagi itu mantan presiden yang harus kita datangin sebagai orang tua gitu loh. Bang Freddy, ini adalah ajang unjuk kekuatannya Pak Jokowi. Bahwa Jokowismen masih tetap mau sowan ke Solo, gimana? Nggak tahu mau ngomong apa lagi, semua udah ngomong. Enggak, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Adi. Pesan politiknya itu ingin menunjukkan kekuatan politiknya Pak Jokowi sebagai mercusuar. Hari gini masih terlalu dini unjuk kekuatan. Pemilu masih jauh, tidak ada gunanya juga Pak Jokowi hari ini menunjukkan kekuatan, baik kata ke Umar maupun ke pihak manapun. Jadi itu Pak Jokowi udah statement kok, murni silaturahmi, murni Lebaran. Ya, saya tadi juga sudah menyampaikan, walaupun menteri-menteri itu ataupun walaupun kabinet ini bukan kabinet keberlanjutan seperti kata Pak Prabowo, kita percaya menteri-menteri itu akan datang juga sebagai teman, sebagai mantan menteri Pak Jokowi. Zaman presiden sebelumnya nggak ada loh yang sowan. Siapa bilang? Baru ini dong. Zaman Pak SBY juga banyak mantan-mantan menterinya datang ke tempat Pak SBY. Zaman Ibu Mega juga begitu. Itu tradisi yang sangat baik lah di Republik kita ini yang harus kita lestarikan. Nggak ada yang salah di situ dan tidak ada, kami melihat tidak ada sedikit pun di situ sinyal politik apapun menunjukkan kekuatan apapun. Nanti sama juga kan persepsi publik yang mengatakan bahwa
dengan tiap harinya berbondong-bondong masyarakat datang ke Pak Jokowi menunjukkan bahwa dia masih. Tapi itulah karakter dasar Pak Jokowi, menerima siapa saja, menerima masyarakat. Jadi sama aja, nggak ada yang berbeda. Oke, menurut PDIP merasa nggak ini bahwa sedang dikirimkan pesan oleh Solo, oleh Pak Jokowi? Ya, Kok PDIP nggak galak sih? sekaligus menanggapi Mas Adi ya, Udah saya ketemu Mbak Nana. Ya. Jadi enggak, prinsipnya begini, kita nggak mau menjalankan politik baper. Artinya bahwa perasaan terhadap situasi. Kita move on dan melihat bagaimana harus membangun bangsa ke depan dengan lebih baik. Tapi kalau saya boleh menanggapi pemikirannya Mas Adi tadi, secara de facto dan de jure hari ini pemegang kekuasaan itu kan Pak Prabowo. Ya. Yang kira-kira punya kekuasaan di eksekutif, yang harusnya menjadi atasan menteri dan keseluruhan perangkat negara yang ada hari ini secara existing, itu namanya Pak Prabowo Subianto. Dan kalau kita konsisten semangatnya kepada apa yang didirikan Founding Fathers, Indonesia ini adalah Rechtsstaat, negara hukum, bukan Machtsstaat. Tidak peduli ada orang kuat seperti apa, ada orang strongman seperti apa, kita condong pada kelembagaan. Nah, kalau kira-kira di dalam potensi adu kekuatan seperti pola pikirnya Mas Adi tadi, kira-kira yang ditantang kan yang sedang berada di dalam kekuasaan. Orang PDI Perjuangan hari ini kita memang meskipun kita mendukung Pak Prabowo, kita di luar pemerintahan kok. Kalau kira-kira ada show of force di sana, tentu justru bukan ke kita. Jangan-jangan betul ada wanti-wanti yang harus disampaikan oleh masyarakat kepada pihak yang berkuasa hari ini, bahwa ada yang sedang mau unjuk-unjuk kekuatan. Yang pasti bukan kami yang merasa itu. Begitu. Jadi menurut PDI Perjuangan pesan politiknya Pak Jokowi disampaikan ke Pak Prabowo, ya, Umar. kalau Itu mengikuti kan dan maksudnya. menanggapi apa yang disampaikan Mas Adi tadi, yang pasti bukan ke kami. Karena kalau kami merasa ya sudah, itu memang bentuk silaturahmi, orang boleh ke sana dan kemari. Hanya kalau memang ada miskomunikasi disampaikan masalah bos-bos itu yang kita persoalkan. Menteri harusnya satu tunggal ke presiden. Kita bahas itu nanti ya. Usai jeda kita akan bahas soal bagaimana mantan anak buahnya Pak Jokowi yang sekarang jadi anak buahnya Pak Prabowo masih merasa Pak Jokowi ini adalah bosnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal pemimpin tertingginya adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.